Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 602. Di alam bintang utara, terdapat 5 kekuatan besar Raja Dewa, yaitu Gunung Raja Suci, Sekte Pedang Langit, Sekte Vajra, Benteng Akhirat, dan Sekte Tailai. Pertarungan untuk memperebutkan slot di alam Dewa Surgawi diadakan di kota Dewa Utara. Kota ini dinamai sesuai dengan langit utara, mencerminkan posisinya yang sangat penting di dunia ini. Kota ini adalah kota terbesar di alam bintang utara dan juga pusat dari seluruh alam ini. Konon, kota ini adalah tempat di mana Raja Dewa Utara mencapai pencerahan. Kota Dewa Utara berada di puncak Gunung Raja Suci. Dari atas kota ini, seseorang dapat melihat seluruh daratan di bawahnya. Di langit kota, terdapat 7 bintang kuno yang besar, memancarkan sinar bintang yang melimpah, memenuhi kota dengan kekuatan bintang yang sangat pekat. Kekuatan bintang adalah energi khusus yang biasanya hanya ada di angkasa luar, dan efeknya lebih kuat dibandingkan dengan energi spiritual di bumi. Ketika Luo Xiu melihat 7 bintang tersebut, wajahnya sedikit berubah, bahkan 7 bintang takdir di dantiannya bergetar, seolah-olah merespons dengan resonansi. Apakah mungkin 7 bintang di kota Dewa Utara ini juga terbentuk melalui teknik Dao Samudera Bintang? Bintang-bintang yang dibentuk dengan teknik Dao Samudera Bintang menyimpan kekuatan seorang kultivator bela diri dan dapat disempurnakan menjadi senjata atau harta yang sangat kuat. Misalnya, 7 bintang takdir yang ada di dantian Luo Xiu. Jika ia memanggil bintang-bintang tersebut dan menggunakannya sebagai senjata, kekuatannya akan sebanding dengan senjata pusaka surgawi tingkat dewa. Selain itu, semakin tinggi kekuatan dan tingkat seorang kultivator, semakin kuat pula bintang-bintang takdir yang mereka kendalikan. Dengan tatapan tajam, Luo Xiu menyadari bahwa meskipun bintang-bintang di kota Dewa Utara membuat bintang takdirnya bergetar, mereka bukanlah hasil dari teknik Dao Samudera Bintang. Bintang-bintang ini dibentuk dengan bahan-bahan ilahi dari luar angkasa dan disempurnakan menjadi harta karun yang sangat kuat. Itulah 7 bintang utara, harta sakral Gunung Raja Suci, jelas Jin Lingyun dengan tersenyum ketika melihat Luo Xiu tertarik pada 7 bintang tersebut. Istilah harta sakral tidak memiliki klasifikasi khusus, tetapi merujuk pada harta paling kuat yang dimiliki oleh sebuah sekte atau klan, yang memberikan kekuatan luar biasa dan menjaga warisan mereka tetap utuh. Misalnya, di alam Samudera Bintang, harta sakral di setiap tempat suci biasanya adalah harta para dewa iblis. Di alam surga misterius dan alam iblis, harta sakral dari kekuatan-kekuatan besar biasanya adalah harta surgawi tingkat dewa. Namun, di alam bintang utara yang diciptakan oleh Raja Dewa, harta sakral dari 5 kekuatan besar Raja Dewa setidaknya adalah harta Raja Dewa. 7 bintang besar di depan Luo Xiu tampak lebih kuat daripada harta biasa tingkat Raja Dewa, yang menjadikannya harta sakral yang layak untuk kekuatan besar seperti Gunung Raja Suci. Apakah kalian dari Sekte Pedang Langit? Sebuah suara riang terdengar dari kota, dan beberapa sinar pelangi melesat dari kejauhan. Zhou Zeng, aku tak menyangka kau juga datang. Kudengar kau adalah orang terkuat di bawah Raja Dewa di Sekte Pedang Langit. Sudah lama aku ingin bertarung denganmu, kata salah satu orang dari kelompok yang datang. Meskipun dia menyebut dirinya sebagai orang tua, dia tampak seperti pria berusia 30-an, dengan kedua tangannya di belakang punggung, memancarkan aura yang sangat kuat. Tak perlu buru-buru, Huang Laoguai. Masih banyak kesempatan untuk kita bertanding. Zhou Zeng tersenyum sambil berjalan di udara untuk menyambutnya. Baik Zhou Zeng maupun Huang Laoguai adalah figur terkuat di 2 kekuatan besar Raja Dewa. Kali ini, Sekte Pedang Langit hanya membawa beberapa orang. Selain Zhou Zeng, ada beberapa penatua, termasuk Luo Xiu. Mata Huang Laoguai menyapu mereka satu persatu, dan ketika dia melihat Jin Lingyun, matanya menyipit. Apakah ini saudara Jin? Kudengar kau memiliki bakat luar biasa, hidup hanya untuk pedang. Kau adalah setengah langkah Raja Dewa termuda saat ini. Saudara Huang terlalu memuji. Jin Lingyun tersenyum, tetapi tetap tenang tanpa emosi. Haha, dengan bakat seperti itu, memang sayang jika kau hanya berada di alam bintang utara. Hanya alam dewa surgawi yang lebih luas yang bisa memberimu kesempatan untuk mencapai potensi penuhnya, kata Huang Laoguai sambil tersenyum. Dia tidak mengatakan hal lain setelah itu. Huang Laoguai dengan cepat memindai orang-orang lain, tetapi tidak menemukan siapapun yang menarik. Luo Xiu menyembunyikan auranya dengan sangat baik, sehingga tak seorang pun bisa menebak tingkat kekuatannya. Bahkan jika dia mengeluarkan sebagian auranya, orang lain hanya akan mengira dia sebagai penguasa tingkat tinggi atau setengah langkah Raja Dewa. Namun, pada saat itu, mata Luo Xiu tiba-tiba menyipit. Dia merasakan ada kekuatan besar yang mengawasi dan menguncinya. Ketika dia mendongak, dia melihat seseorang melayang di udara, menatapnya dengan tatapan penuh niat membunuh.
Luo Xiu, orang di langit itu adalah Qi Feng. Dia telah berada di alam bintang utara selama 3 tahun, tetapi karena alam ini sangat luas, dia dan Mu Ming kesulitan menemukan Luo Xiu. Namun, mereka yakin bahwa Luo Xiu datang ke alam bintang utara untuk pergi ke alam dewa surgawi. Setelah mengetahui bahwa formasi teleportasi ruang untuk ke alam dewa surgawi akan dibuka dalam 3 tahun, Qi Feng memutuskan untuk menunggu di sini. 3 tahun tidak berarti banyak bagi seorang Raja Dewa. Qi Feng menyembunyikan dirinya di ruang hampa, sehingga bahkan para ahli setingkat dirinya tidak dapat mendeteksi kehadirannya kecuali mereka sengaja mencarinya. Saat melihat Luo Xiu, Qi Feng melangkah keluar dari kehampaan dan menatapnya dengan penuh niat membunuh. Kau telah membunuh anak angkatku dan menghancurkan kota yang kumiliki. Jika aku tidak membalas dendam ini, maka aku tidak layak disebut Raja Dewa. Pikir Qi Feng dengan tatapan yang penuh kebencian. Meski hasrat untuk membunuh Luo Xiu membara di dalam dirinya, Qi Feng tidak langsung menyerang. Sejak kemunculannya, sebuah kesadaran dari kota Dewa Utara telah memperhatikannya. Di dalam kota, ada seorang Raja Dewa yang menjaga tempat ini, dan bukan Raja Dewa biasa, melainkan seorang yang telah mencapai tahap menengah. Menghadapi kekuatan seperti itu, Qi Feng sadar bahwa dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk menantangnya. Perlahan, Qi Feng menarik kembali tatapannya dan memberi hormat ke arah kota Dewa Utara, seraya berkata, orang ini memiliki dendam besar dengan Ji. Kuharap, teman Dao tidak akan ikut campur. Tidak lama setelah itu, Qi Feng merasakan kesadaran yang menguncinya mulai mundur. Sepertinya, Raja Dewa yang menjaga kota Dewa Utara itu memberikan isyarat bahwa dia tidak akan campur tangan. Jika yang menjadi target Qi Feng adalah orang dari Gunung Raja Suci, Raja Dewa tersebut mungkin akan bertindak. Namun, karena Luo Xiu berasal dari Sekte Pedang Langit, dia lebih memilih untuk tidak ikut campur. Bagi Gunung Raja Suci, menjaga hubungan baik dengan seorang Raja Dewa akan lebih menguntungkan. Terima kasih, teman Dao, Qi Feng tersenyum puas. Seketika, aura kuat seorang Raja Dewa memancar dari tubuhnya, menyebabkan udara di sekelilingnya menjadi berat. Kekuatan itu segera menekan siapapun yang berada di bawahnya, termasuk Zhou Zeng, Jin Lingyun, dan para penatua lainnya. Raja Dewa, pekikan terkejut terdengar di seluruh kota Dewa Utara. Semua orang, baik di dalam maupun di luar kota, mendongak. Dan melihat sosok Qi Feng yang melayang di udara dengan aura yang begitu kuat. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bahwa Raja Dewa ini tampaknya menargetkan salah satu orang dari Sekte Pedang Langit. Saudara Luo, apa yang terjadi? Jin Lingyun bertanya dengan cemas saat dia merasakan bahwa Qi Feng telah mengunci Luo Xiu dengan niat membunuhnya. Zhou Zeng dan para penatua lainnya juga tampak bingung, tak tahu bagaimana Luo Xiu bisa memprovokasi seorang Raja Dewa. Semua, tenanglah, dia datang untukku, ujar Luo Xiu dengan wajah yang serius. Dia tahu bahwa konfrontasi dengan Qi Feng adalah sesuatu yang tak terelakkan. Dengan tekad yang mantap, Luo Xiu terbang ke udara, siap menghadapi Raja Dewa secara langsung. Hari ini, kau tidak akan bisa lari, dan tak ada yang akan menolongmu, kata Qi Feng dengan senyum sinis. Aura mengerikan seorang Raja Dewa mengelilinginya, sementara ia mengangkat tangannya perlahan. Sebuah telapak tangan besar berwarna hitam muncul di udara, menghancurkan langit dan menciptakan tekanan yang menyesakkan. Serangan ini membuat Luo Xiu merasa sangat tertekan. Meskipun dia sudah mencapai tingkat kekuatan yang tinggi, perbedaan antara seorang setengah langkah Raja Dewa dan seorang Raja Dewa sejati bagaikan jurang yang tak terjembatani. Namun, Luo Xiu tidak gentar. Dengan cepat, dia menghubungkan kesadarannya dengan salah satu bintang kuno di dalam dantiannya. Dia mengangkat satu jarinya, dan dari ujung jarinya, terpancar cahaya bintang yang perlahan tumbuh menjadi bintang besar di langit. Cahaya bintang itu terus membesar, dan tak lama kemudian, bintang kuno raksasa muncul di langit, melampaui ukuran bintang-bintang yang ada di kota Dewa Utara. Aura yang dipancarkan bintang ini begitu kuat sehingga membuat langit di atas mereka tampak retak, seolah-olah akan pecah. Dalam sekejap, telapak tangan hitam yang dilepaskan Qi Feng hancur menjadi debu, dan bintang kuno terus bergerak ke arah Qi Feng, membawa kekuatan besar yang dapat menghancurkan apapun di jalannya. Ketika bintang itu menghantam, langit bergetar, menciptakan lubang hitam yang besar. Qi Feng, terkejut dan ketakutan, memuntahkan darah saat tubuhnya terhempas ke belakang. Tidak mungkin, apa ini? Qi Feng menatap bintang kuno itu dengan ketakutan. Dia pernah melihat serangan dengan bintang sebelumnya, tetapi yang dikuasai Luo Xiu sebelumnya hanyalah proyeksi bintang, bukan bintang sesungguhnya. Bagaimana mungkin Luo Xiu sekarang bisa mengendalikan bintang aslinya? Apakah ini harta Raja Dewa? Tapi dengan kekuatan seperti itu, bagaimana dia bisa mengendalikannya? Qi Feng tidak bisa mempercayainya. Lebih dari itu, dia merasa terhina. Seorang Raja Dewa seperti dirinya, dipermalukan oleh seseorang yang masih berada di tahap Dewa Setengah, merupakan penghinaan besar yang tak termaafkan. Ini tidak bisa dibiarkan, teriak Qi Feng, mengeluarkan pedang dewa dari tangannya.
Saat dia mengayunkannya, pedang itu memancarkan cahaya hijau, mengandung kekuatan hukum kayu tingkat keempat, salah satu hukum tertinggi dari 5 elemen. Luo Xiu, meskipun berhasil menyerang balik dengan bintang kunungnya, kini merasa tenaganya hampir habis. Qi Feng tidak bersiap sebelumnya, itulah sebabnya Luo Xiu bisa melukainya. Namun, untuk meluncurkan serangan bintang itu, sebagian besar kekuatan Luo Xiu terkuras. Jika dia mencoba serangan serupa lagi, dia akan benar-benar kehabisan energi. Dan sekarang, dia dihadapkan pada serangan pedang dari Qi Feng, yang membawa kekuatan hukum asal kayu yang sangat mematikan. Luo Xiu menyadari bahwa dia tidak punya pilihan selain memanggil kembali bintang kunungnya untuk menghadapi serangan ini. Bersambung.